Pada bulan Februari 2001, Kota Sampit, Kalimantan Tengah, yang dikenal sebagai tempat berdampingannya berbagai suku dan etnis, tiba-tiba terperangkap dalam kekerasan yang mengejutkan seluruh Indonesia. Ketegangan yang telah terpendam bertahun-tahun akhirnya meledak menjadi konflik besar yang menewaskan banyak orang dan menghancurkan kehidupan ribuan keluarga. Keadaan yang sebelumnya damai berubah seketika menjadi kacau. Segalanya dimulai dari insiden kecil, yang tak terduga bagi banyak orang. Pada hari itu, seorang warga Madura dan seorang warga Dayak terlibat pertengkaran di Pasar Sampit. Sebuah perdebatan kecil mengenai harga barang di pasar berubah menjadi saling tuduh dan bahkan saling pukul. Kejadian ini mungkin terlihat sepele bagi mereka yang menyaksikannya, namun di dalamnya terkandung ketegangan sosial yang telah menunggu waktu untuk meledak. Pada saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa insiden ini akan memicu bentrokan besar antar kedua suku. Beberapa orang yang berada di lokasi kejadian mencoba menenangkan kedua pihak, namun kata-kata kasar dan saling hina antar suku malah memperburuk keadaan. Tidak lama setelah itu, kabar tentang pertengkaran tersebut menyebar dengan cepat ke berbagai sudut kota. Emosi yang telah lama terpendam, baik dari pihak Madura maupun Dayak, mulai berkobar. Dalam waktu yang sangat singkat, massa yang terdiri dari kedua kelompok etnis mulai berkumpul. Masyarakat Madura, yang merasa dihina dan diperlakukan tidak adil, menuntut pembalasan. Di sisi lain, suku Dayak yang merasa tersudutkan dan marah karena kondisi sosial ekonomi mereka yang semakin terpinggirkan, merasa perlu membela harga diri mereka. Sebuah sentimen yang sudah lama ada di hati masing-masing kelompok mulai keluar, memicu kemarahan yang luar biasa. Hari itu, konflik etnis meletus begitu cepat. Kerusuhan pertama kali terjadi di pusat kota Sampit. Massa saling serang, menghancurkan rumah-rumah, membakar pasar, dan menjarah barang-barang. Tanpa ada intervensi yang cepat dari aparat keamanan, situasi semakin memburuk. Di jalanan, suku Madura dan Dayak saling bertarung dengan menggunakan senjata tajam, kayu, dan batu. Kekerasan yang semula hanya melibatkan beberapa orang, kini menjalar ke seluruh kota. Kehidupan yang sebelumnya tenang di Sampit berubah menjadi medan pertempuran. Dalam beberapa jam, kota ini dipenuhi dengan asap pembakaran dan teriakan kebencian. Rumah-rumah terbakar, bangunan hancur, dan warga berlarian mencari perlindungan. Banyak dari mereka terjebak di tengah kerusuhan tanpa bisa melarikan diri. Pada malam harinya, keadaan semakin kacau, dengan korban jiwa berjatuhan dan banyak orang yang terluka. Di tengah kerusuhan, kelompok-kelompok Madura dan Dayak yang berada di dua sisi yang berbeda, saling mencari musuh mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, dan tak ada tempat yang aman. Bahkan beberapa pihak yang berusaha menenangkan keadaan, harus mundur karena ketegangan yang semakin memuncak. Pemerintah daerah dan aparat keamanan, yang pada awalnya menganggap ini sebagai insiden kecil, akhirnya mengirimkan pasukan untuk mengendalikan kerusuhan. Namun, meskipun pasukan sudah diterjunkan, upaya mereka untuk meredakan keadaan terasa terlambat. Ketegangan yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun, baik terkait masalah sosial, ekonomi, dan politik, akhirnya meledak begitu saja. Ketegangan yang meledak pada Februari 2001 di Sampit bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Meski insiden pasar yang melibatkan pertengkaran kecil menjadi pemicu utama, akar penyebab dari konflik yang begitu besar lebih dalam dari itu. Kejadian tersebut hanya menjadi titik puncak dari ketegangan sosial dan ekonomi yang sudah berlangsung bertahun-tahun, di mana berbagai faktor berkontribusi pada eskalasi kekerasan yang begitu cepat. Pertama-tama, ada faktor perbedaan etnis dan identitas budaya yang mendalam. Suku Dayak, sebagai penduduk asli Kalimantan, memiliki budaya, bahasa, dan sistem adat yang sudah berlangsung berabad-abad. Mereka memandang tanah Kalimantan sebagai warisan leluhur mereka. Suku Madura, yang datang ke Kalimantan terutama dalam gelombang besar sejak tahun 1970-an, membawa budaya dan tradisi mereka sendiri, yang seringkali dianggap asing dan sulit diterima oleh masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak, masyarakat Madura yang datang begitu banyak, seringkali dilihat sebagai ancaman terhadap identitas mereka. Ada perasaan bahwa mereka harus berbagi tempat di tanah leluhur mereka dengan pendatang yang, menurut mereka, tidak berusaha untuk beradaptasi dengan norma dan tradisi setempat. Hal ini menciptakan ketegangan yang terkadang tidak tampak jelas, tetapi terpendam dalam kehidupan sehari-hari, di pasar, di tempat kerja,
dan bahkan dalam interaksi sosial biasa. Kedua, ketegangan sosial dan ekonomi yang semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu, kedatangan warga Madura ke Sampit membuat mereka semakin banyak bekerja di sektor-sektor ekonomi utama seperti perkebunan kelapa sawit dan sektor perdagangan. Namun, mereka lebih banyak bekerja di sektor informal, yang dianggap sebagai pekerjaan rendahan oleh sebagian warga Dayak yang menganggap pekerjaan di sektor tersebut tidak layak. Di sisi lain, banyak masyarakat Madura yang merasa terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil dalam hal akses pekerjaan yang lebih baik. Pada sisi lain, banyak masyarakat Dayak yang mengeluhkan kurangnya kesempatan kerja di sektor formal dan merasa bahwa sumber daya alam mereka, yang merupakan bagian dari warisan mereka, semakin dikuasai oleh pendatang. Hal ini menciptakan ketidakpuasan yang semakin menganga, terlebih ketika para pendatang dari Madura lebih cepat beradaptasi dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki ekonomi mereka. Ketimpangan ini semakin memperburuk hubungan antar suku, dengan masing-masing merasa tidak adil diperlakukan dalam hal kesempatan hidup. Ketiga, faktor politik lokal yang turut memperburuk situasi. Pemerintah lokal yang seharusnya bisa menjadi penengah dalam konflik ini, malah cenderung tidak responsif terhadap masalah sosial yang berkembang. Bahkan, beberapa pemimpin lokal yang lebih berpihak pada kelompok etnis tertentu, membiarkan ketegangan ini berkembang tanpa pengawasan yang memadai. Politisi-politisi lokal yang seharusnya mendorong perdamaian malah lebih fokus pada pengumpulan kekuatan politik dengan membangun basis pendukung dari salah satu kelompok etnis, memperburuk rasa ketidakpercayaan antara warga Madura dan Dayak. Politik identitas yang dipraktikkan oleh beberapa kelompok yang terlibat dalam persaingan kekuasaan, semakin menajamkan perbedaan antara kedua suku. Suku Madura, yang mulai menjadi mayoritas dalam beberapa sektor ekonomi, mulai mendapatkan dukungan politik, yang membuat mereka merasa semakin berkuasa dan lebih sedikit terkendali oleh otoritas lokal. Sementara itu, suku Dayak yang merasa terpinggirkan, memandang hal ini sebagai ancaman terhadap posisi mereka, baik dari segi sosial, ekonomi, dan politik. Keempat, ada pula pengaruh dari media dan rumor yang semakin memperburuk keadaan. Berita tentang ketegangan etnis yang terjadi di Sampit cepat menyebar ke seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, media lokal juga seringkali melaporkan insiden tersebut dengan cara yang cenderung memprovokasi kedua belah pihak. Terkadang, informasi yang tidak akurat atau bahkan rumor yang berkembang membuat ketegangan semakin memuncak. Masyarakat yang sudah terpengaruh oleh berita-berita tersebut semakin terpolarisasi, dengan masing-masing kelompok etnis memperburuk persepsi mereka terhadap pihak lain. Media, baik itu media cetak maupun radio dan televisi, tidak selalu mampu memberikan gambaran yang objektif dan adil, sebaliknya memperburuk saling curiga antar suku. Dan akhirnya, ada faktor kurangnya pengawasan pemerintah yang cepat dan tepat dalam menangani ketegangan yang semakin meningkat. Meskipun kekerasan sudah mulai terjadi di beberapa tempat, baik aparat keamanan maupun pemerintah setempat tampak lambat dalam merespons. Ketika konflik sudah meluas, upaya-upaya untuk menenangkan keadaan menjadi semakin sulit, karena kedua belah pihak merasa tidak ada lagi yang bisa mereka percayai. Keadaan menjadi semakin buruk ketika kedua kelompok merasa tidak ada pilihan lain selain berperang untuk membela harga diri mereka, dan setiap insiden kecil, seperti pertengkaran atau cekcok di pasar, dengan cepat berubah menjadi kekerasan fisik yang melibatkan ratusan orang. Tidak ada pihak yang merasa aman. Rakyat biasa yang tidak terlibat langsung dalam konflik pun terjebak di tengah-tengah kekerasan yang tak terkendali. Setelah bertahun-tahun ketegangan sosial dan ekonomi yang terpendam, serta semakin tajamnya perbedaan budaya antara suku Madura dan Dayak, api kekerasan yang tak terhindarkan mulai membakar Sampit pada awal 2001. Ketegangan yang sebelumnya hanya terlihat dalam persaingan ekonomi dan interaksi sosial sehari-hari, kini mulai berubah menjadi kekerasan fisik yang melibatkan banyak orang. Hal ini tidak hanya melibatkan dua kelompok etnis tersebut, tetapi juga menyebar ke seluruh kota, mempengaruhi kehidupan ribuan orang yang tidak terlibat dalam konflik. Semua bermula dari insiden kecil yang terjadi di Pasar Sampit. Sebuah cekcok antara dua orang, yang satu dari suku Madura dan satu lagi dari suku Dayak, meletus menjadi pertikaian fisik. Di saat yang bersamaan, ketidakpuasan sosial yang sudah bertumbuh lama antara kedua kelompok ini membuat mereka langsung terprovokasi. Insiden tersebut segera menyebar ke seluruh kota dengan kecepatan yang luar biasa.
Setiap sudut kota mulai dipenuhi bisik-bisik tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan lebih parah lagi, rumor-rumor yang beredar semakin memperburuk situasi. Begitu kabar tentang perkelahian tersebut tersebar, keterlibatan massa menjadi tak terhindarkan. Masyarakat Madura, yang merasa telah diperlakukan tidak adil selama ini, berkumpul di pasar dan jalan-jalan kota, mencari mereka yang mereka anggap bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Begitu pula dengan masyarakat Dayak, yang merasa harga diri mereka dihina dan hak-hak mereka terancam, mulai bangkit dan mencari pembalasan. Ketegangan yang ada sebelumnya kini memunculkan amarah yang sulit untuk dikendalikan. Dalam waktu singkat, kerusuhan mulai meluas. Di jalan-jalan utama Sampit, massa dari kedua belah pihak saling serang. Bukan hanya orang-orang yang terlibat langsung dalam insiden tersebut, tetapi juga warga sipil yang terperangkap dalam kekerasan tersebut. Di tengah kekacauan, kelompok-kelompok tersebut mulai menggunakan senjata tajam, kayu, dan batu untuk saling menyerang. Beberapa laporan bahkan mencatat bahwa senjata api juga digunakan oleh beberapa pihak yang terlibat. Ketidakadilan yang dialami oleh kedua suku tersebut menjadi bahan bakar yang memperbesar amarah. Bagi suku Madura, yang merasa terpinggirkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serangan itu adalah bentuk pembalasan terhadap perlakuan yang mereka rasa tidak adil. Sementara bagi suku Dayak, yang sudah lama merasa sebagai pemilik tanah dan sumber daya, serangan tersebut adalah penghinaan terhadap martabat mereka, yang mereka anggap sebagai pemilik sah tanah Kalimantan. Kerusuhan semakin tidak terkendali. Jalan-jalan dipenuhi asap dari pembakaran rumah-rumah yang terjadi hampir di setiap sudut kota. Massa yang marah menghancurkan toko-toko milik orang Madura dan Dayak yang tidak terlibat langsung, serta merusak kendaraan dan bangunan. Rumah-rumah yang sudah ditinggalkan oleh para pengungsi, dihancurkan atau dibakar. Kota yang biasanya dipenuhi oleh kehidupan sehari-hari yang damai, kini berubah menjadi medan pertempuran. Pada malam hari, suasana semakin mencekam. Kekerasan menjadi semakin brutal. Dalam suasana yang penuh emosi ini, banyak orang yang tidak terlibat pun ikut dalam kerusuhan, baik karena ikut terbawa arus emosi massa, atau karena merasa terdesak oleh keadaan. Beberapa keluarga yang tidak bisa melarikan diri terjebak di tengah-tengah kekerasan, menyaksikan rumah mereka dibakar atau dijarah. Ketakutan merajalela, dengan warga bersembunyi di tempat-tempat aman, atau mengungsi ke tempat yang jauh dari pusat kerusuhan. Pada saat yang bersamaan, pihak berwenang akhirnya mengirimkan pasukan keamanan untuk mengatasi kerusuhan yang semakin meluas. Namun, kedatangan pasukan ini justru terlambat, karena kerusuhan sudah berada pada puncaknya. Pasukan yang dikerahkan hanya bisa mengendalikan kerusuhan di beberapa titik, sementara di tempat lain, pertempuran masih berlangsung tanpa henti. Aparat kepolisian dan militer berusaha keras untuk memisahkan kedua kelompok yang bertikai, namun keduanya sudah terlalu terjebak dalam emosi dan kebencian yang membakar mereka. Bagi banyak orang, kerusuhan ini adalah sebuah perjalanan menuju kehancuran. Kepercayaan antar kelompok yang sudah lama ada, hancur begitu saja. Di tengah kekerasan ini, kedua suku merasa bahwa mereka harus memperjuangkan keberadaan mereka, mempertahankan harga diri dan martabat mereka. Tidak ada ruang bagi dialog atau perdamaian dalam suasana yang begitu membara. Ketidakpercayaan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun antara Madura dan Dayak, akhirnya berubah menjadi pertikaian yang tidak hanya menghancurkan kehidupan sosial, tetapi juga merusak struktur komunitas yang telah ada. Setelah beberapa hari kekerasan yang semakin tidak terkendali, dan ribuan warga yang terpaksa mengungsi ke tempat-tempat aman, pemerintah akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Namun, intervensi yang datang begitu terlambat, hanya setelah kerusuhan telah meluas ke seluruh kota Sampit, menghancurkan rumah-rumah, toko-toko, dan menyebabkan banyak korban jiwa. Warga yang terjebak di tengah kekerasan merasakan ketidakpastian dan ketakutan yang luar biasa. Bagi mereka, waktu terasa berjalan lambat, setiap detik penuh dengan kecemasan. Pemerintah daerah Kalimantan Tengah, yang pada awalnya meremehkan potensi eskalasi konflik ini, akhirnya mengakui bahwa situasi sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ketegangan sosial yang telah lama terpendam kini telah berubah menjadi krisis besar. Sebelum pasukan terjun langsung ke lokasi, mereka sempat berkoordinasi dengan aparat setempat, baik kepolisian maupun militer, untuk mencoba mengendalikan situasi.
Namun, yang mereka temui di lapangan adalah kerusuhan yang sudah meluas, bukan hanya antara warga Madura dan Dayak, tetapi juga melibatkan pihak ketiga yang terprovokasi oleh situasi tersebut. Pada hari-hari pertama kerusuhan, pasukan yang diterjunkan oleh pemerintah hanya sedikit, tidak cukup untuk mengatasi massa yang terlanjur marah. Polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menangani kerusuhan ini tidak cukup untuk memadamkan api amarah yang berkobar. Situasi menjadi semakin buruk karena keterbatasan personel dan perlengkapan yang dimiliki aparat, serta kurangnya koordinasi antara pihak keamanan yang bertugas di lapangan. Kekosongan ini membuat masyarakat merasa semakin cemas, sementara massa yang terlibat dalam kerusuhan semakin bertambah jumlahnya, dengan banyak dari mereka yang tidak mengenal batas. Di sisi lain, pemerintah pusat mulai mendengar suara darurat yang datang dari Kalimantan Tengah. Sadar bahwa situasi ini sudah melewati batas, tentara dan pasukan tambahan akhirnya diterjunkan untuk mengendalikan keadaan. Mereka tiba dengan peralatan lengkap dan kendaraan lapis baja untuk menanggulangi kekerasan yang meluas. Namun, kedatangan pasukan tersebut ternyata tidak serta-merta meredakan situasi. Bagi banyak warga yang berada di tengah-tengah kerusuhan, pasukan keamanan yang datang justru terasa seperti penghalang daripada penolong. Mereka datang dengan sikap tegas, namun tidak ada jaminan bahwa mereka bisa segera menghentikan kekerasan yang telah mengakar dalam hati kedua suku. Sebagian besar warga yang terdampak merasa bahwa meskipun pasukan hadir, mereka sudah terlambat dalam mencegah kerusuhan yang telah merusak segalanya. Polisi dan tentara yang diterjunkan lebih banyak berusaha memisahkan kedua pihak yang bertikai, namun massa yang sudah terlanjur terpecah belah ini semakin sulit untuk dikendalikan. Ketidakpercayaan terhadap aparat menjadi salah satu masalah terbesar. Bagi banyak warga Madura dan Dayak, kehadiran aparat yang datang dari luar wilayah mereka terasa seperti tambahan ancaman. Rasa ketidakadilan yang sudah ada sejak lama membuat banyak orang merasa bahwa pemerintah tidak pernah benar-benar melindungi mereka secara adil. Bahkan di beberapa titik, ada laporan bahwa pasukan yang datang justru memperburuk ketegangan dengan menggunakan kekuatan berlebihan dalam mencoba menghentikan kerusuhan. Pasukan yang berusaha mengendalikan kerusuhan itu bertindak secara sporadis. Bentrokan di beberapa tempat tetap tidak bisa terhindarkan, dan meskipun beberapa daerah akhirnya berhasil diamankan, kawasan-kawasan lain yang lebih terpencil tetap terisolasi dalam kekacauan. Di beberapa wilayah yang lebih terpencil, warga terjebak di tengah-tengah konfrontasi, dengan tidak ada jalur keluar yang aman. Rumah-rumah dibakar, toko-toko dijarah, dan kedamaian yang sebelumnya terjaga di tempat-tempat itu kini hanya menjadi kenangan. Di saat yang sama, ketegangan antar pihak yang bertikai semakin memburuk, dan pada titik ini, tidak hanya masyarakat Madura dan Dayak yang terlibat. Mereka yang terjebak dalam pertempuran ini merasa bahwa kehidupan mereka sudah berada di ujung tanduk, dan hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk tetap hidup. Banyak yang terluka, tidak hanya fisik tetapi juga secara emosional. Trauma pasca konflik mulai mengintai, dengan banyak orang yang kehilangan keluarga, rumah, dan tempat tinggal. Pemerintah yang semakin tertekan akhirnya mengumumkan status darurat dan mulai merancang langkah-langkah jangka panjang untuk meredakan ketegangan. Namun, bagi mereka yang telah menjadi korban langsung, pemulihan tersebut tampaknya terlalu jauh untuk dijangkau. Masyarakat yang telah terpecah merasa bahwa tidak ada yang benar-benar dapat memperbaiki apa yang telah rusak. Pada akhir minggu pertama kerusuhan, banyak pihak yang sudah mulai mendesak agar pemerintah memberikan lebih banyak perhatian terhadap situasi di Sampit. Pemerintah pun merencanakan langkah-langkah lebih lanjut untuk mempercepat pemulihan kota, termasuk memulangkan pengungsi yang terluka dan merencanakan proses rekonsiliasi jangka panjang. Tetapi, pada titik ini, kerusakan sosial dan psikologis telah terjadi, dan proses pemulihan yang lama dan sulit dimulai. Setelah kerusuhan yang menghancurkan hampir seluruh kota Sampit, dampak dari kekerasan ini terasa jauh lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Kehidupan yang dulunya penuh dengan interaksi antar etnis, kini berubah menjadi kenyataan yang penuh ketakutan dan kehancuran. Ribuan orang, baik dari suku Madura maupun Dayak, terpaksa meninggalkan rumah mereka yang telah dibakar atau dihancurkan. Mereka yang selamat dari kekerasan ini, harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, mencari perlindungan di rumah keluarga atau di pusat pengungsian yang disediakan pemerintah. Namun, kehidupan sebagai pengungsi tidak pernah mudah.
Di tempat pengungsian, fasilitas yang terbatas, kekurangan makanan, dan kondisi sanitasi yang buruk menambah beban bagi mereka yang telah kehilangan segalanya. Di sana, mereka yang terpaksa meninggalkan rumah dan pekerjaan mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Tidak hanya masalah fisik, banyak di antara mereka yang harus menghadapi trauma psikologis yang mendalam. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan, orang dewasa yang kehilangan keluarga dan harta benda, semuanya terperangkap dalam rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Lebih jauh lagi, trauma ini tidak hanya bersifat pribadi. Trauma sosial pun berkembang, di mana kepercayaan antar kelompok etnis yang selama ini hidup berdampingan, kini retak. Warga Madura dan Dayak yang sebelumnya saling berinteraksi dan bekerja bersama, kini mulai saling mencurigai satu sama lain. Ketegangan yang selama ini tersembunyi di balik permukaan kini menjadi jelas, dan masyarakat yang dulunya harmonis, kini terbagi dalam kelompok-kelompok yang saling menghindar. Saling curiga dan ketidakpercayaan menjadi hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di jalanan atau di pasar, tetapi bahkan dalam percakapan biasa, ketegangan antar kelompok etnis terus menghantui. Kehancuran sosial ini juga merembet ke sektor ekonomi. Perekonomian yang sebelumnya bergantung pada perdagangan lokal, usaha kecil, dan sektor informal, kini terhenti. Banyak toko, kios, dan warung yang dibakar atau dijarah selama kerusuhan. Masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor informal seperti pedagang pasar, pengrajin, dan petani, kini kehilangan mata pencaharian mereka. Mereka yang selamat dari kekerasan kini dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus memulai hidup dari awal tanpa sumber penghasilan yang jelas. Beberapa orang yang mencoba untuk memulai kembali usaha mereka, merasa sangat terbebani oleh kondisi sosial yang semakin terpecah, dan rasa ketidakpercayaan yang berkembang di antara mereka. Masyarakat yang sebelumnya bisa berdagang dan bekerja bersama, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kerusakan ekonomi ini lebih dari sekadar kerugian materi. Tidak ada lagi jaminan bahwa mereka akan diterima kembali dalam komunitas yang sama. Warga yang memiliki usaha kecil merasa ragu untuk membuka kembali toko mereka, karena takut jika ketegangan ini akan memuncak lagi. Proses pemulihan perekonomian yang terhenti menjadi sangat lambat, karena masyarakat yang telah terbagi dan terpecah merasa enggan untuk bekerja sama lagi, apalagi jika mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka akan diperlakukan adil dalam pembagian sumber daya yang ada. Di tengah semua ini, ada upaya rekonsiliasi yang dimulai oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan pemerintah setempat. Mereka berusaha untuk mengembalikan kedamaian, namun upaya rekonsiliasi ini tidaklah mudah. Masyarakat yang telah dilanda ketakutan dan kehilangan ini tidak bisa begitu saja melupakan peristiwa yang telah menghancurkan kehidupan mereka. Kepercayaan yang rusak antara suku Madura dan Dayak, serta ketidakadilan sosial yang terjadi, menjadikan upaya-upaya tersebut sangat sulit untuk diterima sepenuhnya. Masyarakat yang terluka secara emosional dan fisik merasa bahwa pengakuan atas penderitaan mereka adalah langkah pertama untuk bisa berdamai, namun seringkali pengakuan tersebut terasa tidak memadai. Mereka menginginkan lebih dari sekadar kata-kata, mereka menginginkan tindakan nyata dan keadilan. Pemerintah, yang kini berusaha untuk membantu memulihkan keadaan, mulai memberikan bantuan kepada para pengungsi dan mereka yang terdampak. Namun, meskipun bantuan datang, proses pemulihan ini berlangsung sangat lambat. Pemulihan fisik memang dimulai dengan memberikan tempat tinggal sementara, makanan, dan obat-obatan, namun yang jauh lebih penting adalah pemulihan psikologis yang membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Masyarakat yang telah dibagi selama kerusuhan, kini harus belajar untuk saling menerima dan bekerja sama kembali. Namun, dengan ketegangan yang begitu mendalam, hal ini tidaklah mudah. Warga yang telah kehilangan begitu banyak, baik rumah maupun mata pencaharian, merasa bahwa pemulihan ini hanyalah sebuah harapan yang jauh dari jangkauan. Mereka yang ingin memulai kehidupan baru merasa sulit untuk melupakan luka lama, dan mereka yang berusaha kembali ke rumah mereka merasakan ketakutan yang mengintai setiap langkah mereka. Bahkan dalam upaya rekonsiliasi yang dijalankan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat, ada rasa skeptisisme yang sangat kuat. Kepercayaan antara kelompok etnis yang bertikai harus dibangun kembali dari dasar, dan itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Kerusuhan di Sampit tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga merusak hubungan sosial yang telah terjalin bertahun-tahun. Pasca konflik, Sampit menjadi gambaran nyata dari bagaimana sebuah komunitas bisa terpecah hanya karena ketegangan yang sebelumnya tidak diatasi dengan baik.
Pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis akan memakan waktu bertahun-tahun, dan perjalanan menuju perdamaian yang hakiki terasa seperti jalan yang panjang dan berliku. Setelah kekerasan yang mengguncang Sampit, baik fisik maupun emosional, masyarakat di kota tersebut mulai menyadari bahwa kehidupan yang mereka kenal tidak akan kembali dengan cepat. Kerusuhan yang terjadi tidak hanya mengubah wajah kota, tetapi juga memporak-porandakan ikatan sosial yang sudah terjalin antara suku Madura dan Dayak. Kini, saat kerusuhan mulai mereda dan kehidupan mulai memasuki fase pemulihan, tantangan terbesar adalah bagaimana merajut kembali hubungan antar kelompok yang telah hancur. Pemerintah pusat, bersama dengan lembaga kemanusiaan dan tokoh masyarakat, mulai memfokuskan perhatian pada upaya rekonsiliasi. Namun, proses ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Masyarakat yang terbagi-bagi kini harus belajar kembali untuk saling percaya. Setiap langkah kecil menuju perdamaian terasa sangat berat, karena luka sosial dan psikologis yang ditinggalkan sangat dalam. Bagi mereka yang mengalami kekerasan atau kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kata-kata perdamaian tampaknya sulit untuk diterima begitu saja. Proses rekonsiliasi dimulai dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Tokoh-tokoh masyarakat, baik dari suku Madura maupun Dayak, berkumpul untuk mencoba mencari jalan keluar. Salah satu langkah pertama yang dilakukan adalah pertemuan antara pemimpin agama dan tokoh adat dari kedua suku. Mereka sadar bahwa perpecahan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga pada rasa saling hormat dan kepercayaan yang telah hancur. Mereka mengajak masyarakat untuk membuka hati dan mulai berdialog, meskipun pada awalnya tidak mudah bagi banyak orang untuk duduk bersama mereka yang dianggap sebagai musuh. Namun, meskipun ada niat untuk berdamai, rasa ketidakpercayaan tetap membayangi setiap percakapan. Banyak orang merasa bahwa rekonsiliasi hanya akan berhasil jika ada keadilan yang ditegakkan terlebih dahulu. Mereka yang telah kehilangan rumah dan anggota keluarga ingin melihat bahwa mereka mendapatkan pengakuan atas penderitaan mereka. Bagi mereka, tanpa adanya keadilan yang jelas, upaya rekonsiliasi terasa kosong dan tidak berarti. Kekecewaan yang mendalam membuat banyak orang merasa bahwa perdamaian tidak akan pernah terwujud, terutama jika tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Sementara itu, pihak pemerintah mencoba mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi fisik yang rusak akibat kerusuhan. Banyak rumah dan fasilitas umum yang dibangun kembali, dan bantuan untuk para korban terus mengalir. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Pemulihan ekonomi dan sosial membutuhkan lebih dari sekadar bantuan materi. Masyarakat yang telah mengalami perpecahan perlu diberikan ruang untuk berinteraksi kembali, berkolaborasi, dan belajar saling menghargai satu sama lain. Salah satu inisiatif yang dimulai adalah program pelatihan keterampilan yang melibatkan masyarakat dari kedua kelompok, di mana mereka bisa bekerja bersama untuk memulihkan perekonomian lokal. Namun, membangun kembali rasa saling percaya memerlukan waktu yang jauh lebih lama. Keterlibatan generasi muda dalam proses ini menjadi sangat penting. Anak-anak yang dulunya saling bermain tanpa memandang perbedaan, kini dibesarkan dengan kenangan akan kekerasan dan ketakutan. Banyak dari mereka yang tidak tahu bagaimana melupakan apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, sejumlah organisasi non-pemerintah dan tokoh lokal mulai menjalankan program-program edukasi yang menekankan pentingnya toleransi dan perdamaian. Program-program ini bertujuan untuk membantu anak-anak dan remaja dari kedua suku saling berinteraksi dan bekerja bersama, dengan harapan bahwa mereka akan tumbuh menjadi generasi yang lebih terbuka dan tidak terbebani oleh luka lama. Salah satu metode yang digunakan dalam proses rekonsiliasi adalah dialog antar masyarakat yang difasilitasi oleh tokoh agama, pemimpin adat, dan organisasi kemanusiaan. Melalui pertemuan-pertemuan ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyuarakan perasaan mereka, mengungkapkan rasa sakit dan ketakutan mereka, dan mendiskusikan harapan mereka terhadap masa depan. Di banyak tempat, pertemuan ini berjalan dengan sangat emosional, dengan banyak peserta yang meneteskan air mata saat menceritakan penderitaan mereka selama kerusuhan. Walaupun ini adalah langkah yang sangat sulit, banyak orang mulai menyadari bahwa hanya dengan berbicara dan mendengarkan satu sama lain, mereka bisa memulai langkah kecil menuju perdamaian. Namun, meskipun ada upaya-upaya ini, proses rekonsiliasi tidak berjalan mulus.
Banyak individu yang merasa bahwa rekonsiliasi hanya akan berhasil jika ada tindakan nyata dari pemerintah dan pihak berwenang yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut. Mereka yang kehilangan anggota keluarga atau harta benda merasa bahwa hanya dengan pengakuan dan kompensasi yang adil, mereka bisa memulai untuk memaafkan. Sayangnya, keadilan yang mereka harapkan tidak datang dengan cepat. Warga yang terpengaruh oleh kerusuhan merasakan bahwa meskipun upaya rekonsiliasi dilakukan, rasa ketidakadilan yang mereka alami sulit untuk dilupakan begitu saja. Pemerintah dan tokoh masyarakat yang berusaha untuk menyembuhkan luka-luka ini menyadari bahwa proses rekonsiliasi ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, mereka tetap berupaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbicara, untuk bekerja sama, dan untuk memulai kembali hidup mereka. Mereka yang terlibat dalam proses ini tahu bahwa perdamaian sejati hanya akan tercapai jika masyarakat bisa belajar untuk menerima perbedaan dan menghargai satu sama lain. Ini bukanlah sebuah perjalanan yang mudah, tetapi bagi banyak orang, ini adalah satu-satunya cara untuk melangkah maju. Beberapa tahun setelah kerusuhan hebat yang melanda Sampit, kota ini mulai terlihat sedikit demi sedikit pulih dari luka-luka yang mendalam. Proses pemulihan yang panjang dan penuh tantangan tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi lebih dari itu, pemulihan yang lebih penting adalah penyembuhan hubungan antar kelompok, pengembalian rasa aman, dan pembentukan kembali kepercayaan yang telah hancur. Masyarakat Sampit, yang dulunya terpecah oleh konflik besar, kini berusaha untuk melangkah maju, membangun masa depan yang lebih harmonis dan inklusif. Meskipun luka sosial yang ditinggalkan oleh kerusuhan tersebut tidak akan mudah disembuhkan, ada sebuah kesadaran baru yang tumbuh di tengah masyarakat Sampit. Generasi muda, yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut, kini menjadi agen perubahan yang membawa harapan. Mereka adalah kelompok yang tidak dibebani dengan sejarah konflik, dan mereka melihat pentingnya hidup bersama dalam harmoni. Mereka yang tumbuh dalam ketegangan sekarang lebih sering berinteraksi tanpa memandang perbedaan etnis, dan mereka menjadi bagian dari upaya untuk menyatukan masyarakat yang telah lama terpecah. Di sekolah-sekolah, anak-anak dari suku Madura dan Dayak mulai berinteraksi lebih banyak. Mereka saling berbagi pengalaman, belajar bersama, dan bermain bersama. Sekolah menjadi salah satu tempat di mana persatuan mulai dipupuk kembali. Program-program pendidikan yang mengajarkan toleransi, persatuan, dan menghargai perbedaan mulai diperkenalkan, dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian sejak usia dini. Guru-guru yang terlibat dalam proses ini berperan penting dalam membentuk pola pikir generasi mendatang, yang lebih terbuka dan menerima. Di luar sekolah, komunitas-komunitas yang sebelumnya terpisah kini mulai berkolaborasi lebih banyak. Program-program yang melibatkan kedua kelompok, baik itu dalam bidang ekonomi maupun sosial, semakin banyak ditemukan. Para pengusaha kecil dan menengah yang sebelumnya merasa terisolasi, kini mulai bekerja sama dalam berbagai proyek yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Mereka sadar bahwa untuk membangun kembali perekonomian yang hancur, mereka perlu saling mendukung dan membuka peluang bagi semua orang, tanpa memandang suku atau latar belakang etnis. Meskipun demikian, kepercayaan yang telah rusak masih menjadi tantangan terbesar. Banyak orang yang merasa bahwa rekonsiliasi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga atau rumah, proses penyembuhan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Masyarakat yang terpecah akibat kerusuhan ini harus belajar untuk memaafkan, dan itu bukanlah hal yang mudah. Beberapa pihak masih merasa bahwa mereka belum menerima keadilan yang seharusnya mereka dapatkan, dan hal ini menjadi penghalang bagi tercapainya perdamaian penuh. Namun, meskipun banyak tantangan yang masih ada semangat baru yang tumbuh di kalangan masyarakat Sampit. Pemerintah lokal mulai lebih aktif dalam memfasilitasi program-program rekonsiliasi dan pemulihan ekonomi. Bantuan untuk pembangunan kembali rumah dan usaha kecil yang rusak mulai diperluas, dan ada upaya untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai ke tangan yang tepat. Program-program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan penguatan ekonomi lokal menjadi bagian dari strategi pemulihan yang lebih inklusif. Penting juga untuk dicatat bahwa peran media lokal dalam membangun kembali kedamaian sangat besar. Media, yang sebelumnya cenderung memperburuk ketegangan, kini berusaha untuk mengubah narasi dan menyebarkan pesan perdamaian. Kampanye-kampanye yang mempromosikan toleransi, kerjasama, dan pengertian antar etnis mulai lebih sering ditampilkan dalam pemberitaan.
Dengan cara ini, media turut berkontribusi dalam memperbaiki citra sosial Sampit dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat yang lebih luas. Lebih jauh lagi, ada organisasi kemanusiaan dan tokoh agama yang terus bekerja untuk menjaga perdamaian di Sampit. Melalui forum-forum dialog antar agama dan antar suku, mereka berusaha untuk menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain. Di banyak kesempatan, tokoh agama dari kedua kelompok suku Madura dan Dayak berkumpul untuk mengingatkan masyarakat tentang nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang kedamaian, saling menghormati, dan kasih sayang terhadap sesama. Forum-forum ini menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki hubungan yang telah terpecah dan memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kedepan, banyak yang percaya bahwa masa depan Sampit bisa lebih cerah jika semua pihak terus bekerja sama. Kota yang pernah dilanda kehancuran kini perlahan mulai membangun fondasi yang lebih kuat untuk kehidupan yang lebih harmonis. Masyarakat Sampit belajar untuk menghargai perbedaan, menerima kenyataan bahwa mereka mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka memiliki kontrol atas masa depan mereka. Dengan kesadaran akan pentingnya perdamaian, toleransi, dan kerjasama, Sampit berharap menjadi contoh bagi kota-kota lainnya di Indonesia yang mungkin menghadapi tantangan serupa. Perjalanan menuju kedamaian ini memang tidak mudah, dan luka-luka lama mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Namun, dengan semangat yang terus tumbuh di antara generasi muda, dukungan dari tokoh masyarakat, dan keterlibatan aktif pemerintah serta media, ada harapan bahwa Sampit akan terus berkembang menjadi kota yang lebih inklusif dan penuh dengan kedamaian.